Sekian perkenalan singkat dari saya. Saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar bab 6 oleh Surjono Sukanto. Bab 6, Lapisan Masyarakat. 1. Pengantar. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan zaman kuno dahulu, filosofi Aristoteles Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification, atau social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. 2. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Perbedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem sedemikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. 2. Sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. 3. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan atau kesehatan dan laju kejahatan. 4. Sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestise dan penghargaan. 5. Kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok, kerabat, milik, wewenang, atau kekuasaan. 6. Lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. 7. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. 8. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. 3. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pendahulunya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang dari atas ke lapisan yang paling bawahnya. 4. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Selanjutnya, dikatakan bahwa harus diadakan perbedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu 1. Besar atau ukuran jumlah anggota-anggota. 2. Kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban warganya. 3. Kelanggengan. 4. Tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. 5. Batas-batas yang tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. 6. Antagonisme tertentu. Sehubungan dengan kriteria tersebut di atas, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu. Sosiologi menamakannya life classes. 5. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah 1. Ukuran kekayaan atau material. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. Dan yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. 6. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan. Secara abstrak,
Kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai banyak kedudukan oleh setiap seseorang, biasanya ikut serta dalam pembagian pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu 1. Asibitas status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, ascetic status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan itu diperoleh atas dasar kelahiran, masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. 3. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu ascetic status, yang merupakan kedudukan yang diberikan ascetic status tersebut seiringnya mempunyai hubungan yang erat dengan ascetic status dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang telah tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan suatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ada kalanya antara kedudukan yang dimiliki seseorang timbul pertentangan-pertentangan atau konflik, yang dalam sosiologi dinamakan status konflik. 2. Peranan. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan. 7. Lapisan yang sengaja disusun. Bernet secara khusus membahas sistem lapisan yang disengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Bernard, sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Yang kedelapan, mobilitas sosial. Gerak sosial atau social mobilities adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dengan kelompoknya. Kesembilan, perlunya sistem lapisan masyarakat. Mau tidak mau, ada sistem lapisan masyarakat, oleh karena gejala tertentu, sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian dan terima kasih.